Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi perencanaan bisnis sosial. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang analisis bisnis dan persiapan evaluasi bisnis baru. Kalau pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai analisis studi kelayakan usaha dari mulai tahap penemuan ide, tahap formulasi, sampai dengan hal-hal apa saja yang harus ada pada analisis kelayakan bisnis. Nah, materi ini masih lanjutan dari bab analisis bisnis, tapi lebih ke pengoperasional, persiapan dan evaluasi apa yang harus dilakukan sebelum memulai sebuah bisnis baru. Seperti yang pertemuan saya di pertemuan 5 katakan, jadi sebelum usaha baru itu dimulai, itu terlebih dahulu kita harus menyiapkan satu rencana usaha yang baik dan evaluasinya, sehingga nanti bisa memutuskan industri atau usaha yang akan kita lakukan ini layak atau tidak. Nah, biasanya rencana usaha yang baik itu memuat komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah ringkasan pelaksanaan usaha baru. Isinya apa? Biasanya isinya tentang kegiatan pokok perusahaan, ciri-ciri dari produk atau jasa yang ditawarkan, ukuran pasar, terus juga ringkasan proyeksi keuangan, dan jumlah dana yang diperlukan dan penggunaannya. Yang kedua, harus memuat deskripsi usaha. Deskripsi usaha biasanya isinya tentang apa? Yang pertama adalah visi misi perusahaan, itu harus jelas. Visinya apa, misinya apa, bagaimana cara mencapai visi misi tersebut. Terus rencana jangka pendek, rencana jangka panjangnya seperti apa. Misalnya 3 tahun pertama usaha ini hanya akan atau tujuannya hanya akan tentang menggait consumer awareness atau semacam kesadaran atau biar konsumen itu tahu ada produk ini dulu, baru 5 tahun setelahnya memperkuat branding, misalnya seperti itu. Terus ada struktur usaha dan bentuk perusahaan. Yang ketiga adalah produk dan pelayanan yang akan disajikan. Itu biasanya berisi tentang ya produk atau barang, bisa berupa jasa yang akan disajikan, terus keunggulan dari barang atau jasa yang akan ditawarkan tersebut. Ada juga bagaimana peluang pengembangan barang atau jasa yang akan disajikan. Yang keempat adalah analisis industri. Analisis industri isinya tentang apa? Biasanya isinya tentang bagaimana sih ukuran industri yang akan didirikan. Apakah skala UMKM atau skala besar. Terus bagaimana izin dan peraturan untuk mengembangkan industri tersebut. Terus bagaimana lingkungan industri yang mempengaruhinya. Terus juga bagaimana keunggulan ataupun kelemahan industri yang akan dibangun. Terus yang kelima adalah analisis pasar. Kalau analisis pasar itu tentu saja isinya seperti pertemuan lalu ya, ada target atau sasaran pasarnya siapa, kebutuhan pelanggan apa, bagaimana prospek dan perkiraan penjualan untuk setiap target penjualan. Terus juga perkiraan perolehan mangsa pasar dari suatu usaha yang akan dicapai. Selanjutnya adalah rencana usaha, itu juga ini lanjutannya ya, memuat beberapa aspek lain. Yang keenam adalah strategi pemasaran. Kalau strategi pemasaran itu biasanya memuat tentang ini lokasi pemasaran, terus juga bagaimana saluran distribusi dan jaringan usaha yang dipilih. Terus personal yang akan melakukan penjualan itu siapa? Apakah kita sebagai owner langsung menjalankan pemasaran atau ada tim marketingnya? Terus bagaimana kebijaksanaan harga? Terus tujuan dan sasaran promosi serta rencana untuk mencapai tujuan tersebut itu harus ada dalam strategi pemasaran. Terus yang ketujuh adalah pengelolaan. Kalau pengelolaan biasanya isinya tentang penentuan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu yang ada di dalam usaha tersebut. Terus keahlian khusus yang harus dimiliki oleh masing-masing individu. Terus keahlian apa yang diperlukan. Terus juga bentuk dan struktur organisasi serta bagaimana kepemimpinannya. Yang kedelapan adalah operasi usaha. Kalau operasi usaha ini isinya tentang apa? Biasanya tentang
pemasoknya siapa, terus kebutuhan-kebutuhan pegawainya apa, terus tata ruang, kebutuhan keperluan untuk peralatan dan biaya, terus juga keperluan persediaan bahan baku, terus juga biasanya berisi biaya operasi yang diperlukan. Terus yang kesembilan adalah proyeksi keuangan. Kalau proyeksi keuangan itu ya isinya tentang ini ya, lebih ke uang kas, terus bagaimana pendapatannya, terus saldonya, terus rencana penggunaan dana itu juga dimuat dalam proyeksi keuangan. Jadi itu ya, ada 9 aspek yang harus ada dalam perencanaan usaha, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan evaluasi ya. Selanjutnya adalah kita kan setelah melakukan perencanaan, kita juga agar yakin bahwa suatu usaha adalah dia itu siap dimulai, perlu diadakan evaluasi terhadap beberapa aspek. Yang pertama adalah evaluasi ringkasan pelaksanaan. Jadi kan tadi ya sudah membuat ringkasan yang menggambarkan rencana singkat secara keseluruhan baik tentang usulan usaha, barang, jasa dan lain sebagainya gitu. Terus juga identifikasi bisa langsung diidentifikasi kecenderungan industri yang sedang digemari atau sedang hype saat ini. Terus juga menyusun proyeksi laba dan penjualan tahun yang akan datang ya untuk bisnis baru tersebut. Terus juga harus juga mengevaluasi aspek legal seperti perizinan, persetujuan, kontrak, hak paten, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah evaluasi bisnis. Kalau evaluasi bisnis ini biasanya isinya tentang apa sih tujuan bisnis Anda, terus juga produk atau jasa apa yang akan disediakan, terus manajemen bisnis seperti apa yang Anda miliki gitu. Itu yang dievaluasi dalam misi bisnis. Yang ketiga adalah evaluasi lingkungan bisnis. Biasanya harus mengidentifikasi kecenderungan umum ya, misalnya budaya, politik di sana atau di daerah tempat kita melakukan bisnis itu seperti apa, terus juga teknologi, apakah sudah misalnya di sana transportasinya seperti apa, tingkat suku bunga itu untuk permodalan. Terus harus juga mengidentifikasi jumlah dan jenis perusahaan yang sudah eksis, yang sudah ada, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Terus juga identifikasi kondisi bisnis yang ada seperti harga, tenaga kerja, upah, dan faktor ekonomi lainnya gitu. Terus juga uh, identifikasi juga industri apa yang cenderung paling potensial di sana. Terus juga industri apa yang pertumbuhannya tuh bagus gitu. Terus kegagalannya biasanya tentang kendalanya apa. Nah, itu masuk ke dalam evaluasi lingkungan bisnis. Yang keempat adalah evaluasi produk dan jasa. Kalau evaluasi produk dan jasa, itu biasanya yang dievaluasi adalah gambaran produk yang dihasilkan. Misalnya ukurannya, atau bentuk, atau bahan, terus juga pengepakan misalnya, atau mungkin bagaimana ramuannya atau komposisinya. Terus kalau misalnya bentuknya jasa ya, evaluasi jasa gitu kan, produk yang outputnya jasa itu bagaimana untuk menarik perhatian publik, terus bagaimana memberi jaminan waktu yang tepat untuk cepat ya, untuk melayani permintaan dengan cepat, terus juga bagaimana jaminan pengembalian uang jika ada jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian awal gitu. Yang kelima adalah evaluasi pesaing. Kalau evaluasi pesaing ini, jika bisnis kamu itu retail atau jasa, beberapa jauh jarak pesaing dari lokasi bisnis Anda saat ini. Terus jika bisnis teman-teman itu industri ya, bagaimana area bisnis yang Anda punya dibandingkan pesaing gitu? Apakah lebih strategis atau tidak gitu?
Yang keenam adalah evaluasi harga. Nah, evaluasi harga itu isinya apa? Apakah ini ya penentuan harga ya, tujuan yang ingin dicapai untuk menentukan harga gitu? Apakah untuk mencapai target tingkat laba tertentu, misalnya labanya harus 20% atau 30%, atau untuk memperoleh pangsa pasar, atau untuk mencapai target volume penjualan. Nah, itu juga perlu diperhatikan apa tujuannya. Terus juga berapa markup yang Anda targetkan gitu. Terus juga apakah Anda akan menggunakan strategi-strategi misalnya dengan ngasih diskon atau bundling atau mungkin harga perkenalan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah evaluasi keunggulan pesaing gitu. Kalau di situ biasanya isinya tentang keunggulan pesaing apa yang dimiliki bisnis Anda gitu. Apakah secara kualitas, atau dari harga, atau lokasi, atau dari pelayanan itu lebih baik atau tidak. Terus juga kualitasnya tuh seperti apa, misalnya lebih murah dengan kualitas yang lebih baik, terus bagaimana informasi produksi yang lebih lengkap dan lebih baik, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah, yang ke-8 adalah tentang evaluasi pasar dan pemasaran ya, evaluasi pemasaran. Itu biasanya yang dievaluasi adalah identifikasi segmen pasar dari bisnis yang kamu bangun gitu. Terus juga identifikasi manajemen pemasarannya. Terus juga identifikasi dengan pelanggan, transportasi, fasilitas, dan akses lain. Terus identifikasi tipe-tipe promosi yang digunakan, tentang periklanan, publisitas, pemasaran langsung, dan lain sebagainya. Terus juga yang ke-9 adalah evaluasi manajemen dan personal. Jadi mengidentifikasi pendidikan, pengalaman, dan keterampilan dari pemilik maupun karyawan. Terus juga mengevaluasi jumlah dan kualifikasi dari karyawan juga, itu juga menjadi penting. Dan yang terakhir yang 10 gitu, nomor 10 adalah evaluasi peralatan gitu. Bagaimana peralatan di kantor itu digunakan, kualitasnya seperti apa, jenisnya, harga satuannya berapa. Nah, itu perlu diketahui juga. Nah, selanjutnya adalah yang nomor 11 itu evaluasi biaya awal. Kalau biaya awal biasanya ada ini ya, berisi beberapa hal yang harus diperhatikan gitu. Misalnya biaya awal kan biasanya tentang biaya peralatan, terus juga biaya misalnya pembukaan baru gitu, biaya untuk pengurusan izin, gaji karyawan, biaya misalnya untuk membuka usaha baru, untuk biasanya itu kan ada juga renovasi bangunan, terus atau mungkin biaya sewa, terus modal kerja, modal seperti biaya telepon, pemeliharaan, terus perbaikan, transportasi, pengiriman, dan lain sebagainya. Terus juga evaluasi pendanaan. Kalau pendanaan itu dari mana sumber dana yang dipakai di usaha tersebut? Apakah dari investor, ataukah dari pemilik sendiri, atau dari bank, atau dari perusahaan lain, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah setelah evaluasi pendanaan adalah evaluasi resiko yang tidak terkontrol gitu. Misalnya kalau tiba-tiba kondisi ekonominya menjadi krisis gitu seperti apa? Apakah ada dana cadangan? Terus cuaca, bila cuaca tidak mendukung, atau misalnya selera konsumen berubah, atau perang harga oleh pesaing, itu kan juga risiko yang tidak terkontrol. Terus juga ada pesaing baru. Nah, dari masing-masing risiko tersebut diidentifikasi apa yang Anda lakukan untuk meminimalisir kerugian. Dan yang terakhir adalah evaluasi kesimpulan, yaitu apakah bisnis Anda layak atau tidak setelah tadi dilakukan persiapan dan evaluasi di berbagai tahap.
Oke, demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.